Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dengan NIM channel 121359 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan falsafah perusahaan kafe. Pertama itu misi, untuk diakui dan dinikmati sebagai salah satu kedai kopi dan penggerak di industri. Yang kedua, untuk menciptakan semangat dalam perusahaan yang menginspirasi anggota tim untuk memberikan pengalaman berkualitas total kepada pelanggan. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, untuk menciptakan pengalaman minuman kopi yang berkesan bagi pelanggan dan tamu, berkomitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan, memberikan kesempatan pendidikan dan mendukung komunitas yang dilayani bersama. Yang kedua yaitu untuk memberikan produk dan layanan berkualitas unggul bagi tamu dan komunitas melalui kepemimpinan, inovasi dan kemitraan. Yang ketiga itu untuk menyajikan kopi nikmat dengan keramah-tamahan hangat di setiap komunitas. Yang keempat itu menjadi salah satu kelas di atas pesaing untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi dan kinerja terbaik untuk bermartabat bagi diri kita sendiri dan pelanggan kita. Ketiga itu tujuan. Pertama, kafe sebagai tempat untuk bersantai. Kedua, kafe juga banyak memberi manfaat bagi para pengunjung yang datang, di antaranya sebagai tempat untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan yang dialami oleh konsumen. Dan yang ketiga, kafe juga dapat menciptakan suasana yang damai dan ramai bagi para konsumen. Sasaran operasional kafe. Yang pertama, untuk memelihara tubuh, pikiran, dan jiwa dengan memberikan tamu kopi organik yang baru diseduh dan makanan organik. Yang kedua yaitu untuk memberikan pengalaman terbaik melalui kopi yang bersumber secara etis untuk memulai hari dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu untuk memberikan pelanggan pengalaman kualitas total, kualitas produk, pelayanan dan lingkungan. Terus falsafah perusahaan. Semangat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan tamu. Yang kedua itu hargai bakat dan kontribusi seperti itu. Yang ketiga, semangat dan komitmen yang berkelanjutan untuk terus berkembang secara profesional dan pribadi. Yang keempat itu sikap dalam berhubungan yang menghormati pelanggan dan tamu. Yang kelima, semangat yang berkelanjutan dan komitmen terhadap visi bersama dan proaktif dan implementasinya. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan, target operasional dan filosofi perusahaan kafe harus fokus pada penciptaan pengalaman minuman kopi yang berkesan, berkomitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan, memberikan kesempatan pendidikan, mendukung komunitas yang dilayani perusahaan, dan memberikan produk berkualitas unggul dan layanan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan saling berkaitan dan menentukan arah yang sangat dituju oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kaitan antara visi, misi, goal, objektif, dan falsafah perusahaan. Visi merupakan pengarah tujuan yang terbaik dari imajinasi kreatif dan merupakan tindakan utama. Visi menggambarkan peta kemana perusahaan ini berada di masa yang akan datang jika segala sesuatu berjalan pasti seperti yang diharapkan. Misi merupakan sebuah ekspresi atau ambisi untuk mengembangkan perusahaan. Misi juga mengembangkan uraian yang luas mengenai tujuan dan strategi, bukan arahan atau petunjuk khusus. Misi perusahaan dirancang untuk menyelesaikan
hal seperti menjamin kebulatan suara dalam hal tujuan dalam organisasi, menyediakan landasan guna memotivasi pengguna, sumber daya organisasi, dan lain-lainnya. Goal dan objektif seringkali diringkas ke dalam suatu pernyataan visi dan misi. Goals dan objektif merupakan target yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Falsafah perusahaan adalah prinsip yang dianut oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis dan kemudian dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Proses manajemen yang ditinjau dari lingkungan eksternal dan internal. Pertama itu lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan industri. Menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifikasi ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi. Memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah implementasi strategi, melaksanakan strategi yang telah dipilih. Yang kelima itu evaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja organisasi dan strategi yang dapat dilaksanakan di lingkungan. Yang kedua itu lingkungan internal. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal, mengevaluasi sumber daya kemampuan, kekuatan, kelemahan internal organisasi untuk memahami posisi dan potensi yang dimiliki. Kedua, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga itu formulasi strategi, memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat adalah implementasi strategi, untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih. Yang kelima itu evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja organisasi dan strategi yang telah dilaksanakan. Berikut adalah analisis SWOT pada perusahaan kafe berdasarkan hasil kesehariannya. Pertama itu kekuatan, yang terdiri dari menyediakan menu berbagai macam kopi yang ada di seluruh Indonesia maupun kopi lokal dengan cita rasa Nusantara yang khas. Yang kedua itu menyediakan menu berbagai jenis makanan dan minuman yang sedang kekinian dan sedang trending. Yang ketiga, memilih interior dan gaya modern dengan nuansa yang mengemaskan. Yang keempat itu suasana kafe yang nyaman dengan menu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta fasilitas yang menarik. Kelemahan yang pertama itu kelemahan penjualan yang tidak stabil serta turunnya total penjualan. Yang kedua, tata letak ada di daerah pedesaan. Yang ketiga, kafe dan resto juga memiliki tempat yang memberikan desain menarik pengunjung, yaitu dengan adanya desain sarung bali dan gazebo untuk orang yang menikmati makanan, serta terdapat peralatan yang menjadi peluang kafe untuk menarik pelanggan. Yang ketiga itu peluang. Pertama, menambah menu lain yang sesuai dengan konsep kafe, membuat menu yang alami dan juga disesuaikan dengan lokasi kafe yang cukup strategis. Yang kedua itu menanamkan persepsi positif bagi konsumen, merupakan faktor penting dalam kesuksesan penjualan perusahaan. Yang kedua itu adalah ancaman, yang terdiri dari perdagangan bisnis yang semakin ketat, dan kedua itu kondisi pertumbuhan yang tinggi. Dari analisis SWOT
atas perusahaan kafe dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman